selamat sore Medan. Halo. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Di acara Selamat Sore Medan, di mana kita akan memberikan informasi-informasi yang pastinya terupdate dan teraktual. Di mana lagi kalau bukan di Selamat Sore Medan. Khususnya di hari Rabu ya kan. Jadi sebelum besok libur ya kan, Dek. Nggak terasa ya, libur apa besok? Besok libur apa, Bu? kan ini tanya, aku pun nggak tahu. Yang penting tanggal merah ya. Tanggal merah besok ya gitu. pastinya ya kan. Nah teman-teman Tribuners, seperti biasa kita akan memberikan beritanya. Nah kira-kira berita pertama itu tentang apa ini, Dek? Aduh, tentang kejamnya lah pokoknya, Kak. Mungkin karena salah pergaulan mungkin. Iya, seperti itu. Awal kayaknya. mula dari salah pergaulan yang menyebabkan mungkin hal ini terjadi. Betul sekali. Ya kan, tentang ini mengenai kejam karena malu pasangan kekasih tega gugurkan kandungan hasil hubungan luar nikah. Jadi mengaku malu lantaran hamil di luar nikah, sepasang kekasih sepakat untuk menggugurkan janin hasil hubungan gelap mereka yang telah berusia 7 bulan katanya. Wow. Kini keduanya harus berurusan dengan pihak kepolisian. 7 bulan itu kan udah seperti Udah terbentuk. Udah macam anak ya? Udahlah, udah macam anak, Udah terbentuk. Udah anak lah. Udahlah. Karena soalnya ada kawan kantor kita yang lahir 7 bulan. Kan, Sen? 7 bulan dia lahir. Si Adi juga lahir 6 bulan. Oh iya, pantas kayak gitu Bentar bentuknya. 3 bulan. Apa kan ketelan apa gitu Pantas kan langsung bentuknya keluar gitu gitu. ya. Makanya jadi sepasang kekasih tersebut yakni Roni Rinaldi alias Roni, warga Jalan Sudirman Kecamatan Gebang Langkat, Nur Hayati 20 tahun warga Jalan Dusun. Berapa tuh? Dusun. Mana nih? Maaf ya guys, agak-agak apa nih? Tunggu ya. Desa Percut, Kecamatan Percut Setuan. Jadi keduanya menggugurkan kandungan di kamar kos Roni, kawasan Jalan Sampali, Kecamatan Percut Setuan, hari Rabu, Sabtu kemarin. Pakai apa ngugurkannya? Aduh, inilah nggak taunya ya kan. Obat. Pakai obat ya. Katanya pakai obat atau pakai Itulah ya bantuan kan. perawat Mungkin atau apa efek-efek pergaulan, cobalah satu umurnya itu umur 22 tahun, satu lagi umurnya 20 tahun. Bayangkanlah deh masih labilnya orang itu ketika umur usia itu. Kalau aku masih umur segitu aku masih udah kerja loh. Udah Oh kerja, iya, udah kerja kita, udah dewasa juga. Tapi kan nggak dewasa dalam segi pemikiran kan belum matang-matang kali. 17 kan. tahun ke atas. Itulah namanya adek, cinta nggak selamanya indah mungkin itu. Benar. Ya kan, mungkin Kalau dijanjikan. emang dia bener-bener sayang pasti di ini kan. Iya. Di apa namanya? Dikawini ya kan? Kawin ya, macam dinikahi ya kan. Iya, ini ada videonya, kita lihat dulu videonya itu benar ya. Nah ini dong, nah ini hujanan. Pakai mantel, Pak. Kita tunggu nanti jawaban dari Shopee dulu. Mana, Pak? Statusnya ini karyawan swasta, security. Kalau untuk yang pacarmu itu, nah, kita tunggu dia. Kami akan melakukan ekspos perkara aborsi atau pengukuran bayi yang belum waktunya dengan alasan malu. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Mei 2022, hari Sabtu. Kami mendapat informasi bahwasannya ada pasangan di luar nikah yang mencoba menggugurkan bayinya. Kemudian mendapat informasi tersebut, tim dari unit reskrim Polsek Setuan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan cek TKP dan betul bahwasanya peristiwa tersebut ada dan bayi sudah dikuburkan. Jadi untuk identitas pelaku, si laki-laki bernama Revi dan yang wanita bernama Nur Hayati. Jadi alasan mereka menggugurkan ataupun melakukan aborsi terhadap bayi tersebut dikarenakan malu. Jadi mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, tapi belum melakukan pernikahan. Nah itu tadi videonya mengenai pengguguran anak kayak kan, janin. Oke, ini ada siapa reporternya, Bang Alfiansyah nih ya kan. Kita langsung tanya aja kan mengenai pemberitaan ini, gimana ceritanya ini. Kenapa bisa? Halo Bang, selamat sore Bang Alfiansyah.
Ya, halo, selamat sore Kak Tari dan juga Kak Lani. Pasti aroma baru Iya, ini. makan kayaknya. mie sop ini. Oke, maaf ya, Ca. Kira-kira mengenai karena katanya malu pasangan kekasih ini tega gugurkan kandungannya. Kenapa sih, Bang? Kira-kira asal muasal dan sebab akibatnya bisa kayak gitu. Silakan Bang untuk laporannya Bang Alfiansyah. Ya, baik Kak Tari dan juga Kak Lani. Ya, beberapa hari lalu memang Polsek Pertusetuan menangkap sepasang kekasih yang di mana kedua pasangan kekasih ini melakukan aborsi ataupun menggugurkan kandungannya yang berusia 7 bulan. Saat itu kronologis kejadiannya di mana keduanya ini melakukan aborsi tersebut di dalam kos laki-laki ini di Jalan Sampali, Kecamatan Pertusetuan, di mana dia melakukan menggugurkan kandungannya tersebut memakai obat yang dibelinya di toko online Shopee. Dia memesan dari sana, kemudian dimintanya pacarnya ini untuk meminum obat tersebut. Kemudian si pacarnya ini mengalami pendarahan begitu dan mengeluarkan janinnya itu di dalam kamar mandi kos-kosan si pria itu. Nah, setelah dari situ si pelaku ini panik dan membawa pacarnya ini ke klinik karena mengalami pendarahan. Sampainya di klinik, pihak klinik tidak sanggup menangani si wanita ini, kemudian dirujuk ke rumah sakit di Medan. Nah, dari situ pihak klinik ini langsung menghubungi polisi. Setelah polisi mendapatkan informasi, kemudian polisi langsung menuju rumah ataupun kosan si pelaku ini. Tibanya di sana, polisi melihat bahwasanya janin tersebut sudah dikuburkan oleh si pelaku ini yang diamankan di Polsek Pertusetuan ini. Janinnya itu dikuburkan di depan kos-kosan. Dia mengorek tanah menggunakan cangkol dan langsung menguburnya di sana. Saat ini si perempuan masih dalam perawatan medis dan sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan. Begitu Bang, cerita singkatnya. Oh begitu. Jadi Bang, gimana kondisi yang si perempuannya sekarang Bang? Apakah masih pendarahan atau bagaimana Bang? Ya, untuk si perempuan sendiri saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan dan dilakukan pengobatan karena memang masih pendarahannya yang diderita oleh perempuan ini cukup hebat waktu pada saat itu dan hampir nyaris meninggal dunia juga. Oh begitu. Bang, kalau boleh tahu itu obatnya emang obat untuk aborsi atau obat apa? Dan mereka itu taunya itu obat itu dari mana ya Bang? Kalau untuk dibeli obat itu gitu. Ya, menurut keterangan polisi tadi, pihak polisian juga sampai sejauh ini masih melakukan pendalaman Kak, terkait obat yang dibelinya itu karena kan dia membelinya secara online. Polisi juga masih mencari tahu apakah obat itu beredar luas di Indonesia, ilegal ataupun tidak legal. Begitu Kak. Oke, gimana tanggapan dari keluarga kedua belah pihak Bang? Apakah dipertemukan juga ketika setelah kejadian ini atau gimana Bang Alfiansyah? Ya, tadi kebetulan memang yang dihadirkan hanya pelaku seorang Kak. Untuk keluarganya tidak dihadirkan. Namun menurut pengakuan dari si pelaku ini yang cowok ini, dia mengatakan alasan dia menggugurkan kandungannya pacarnya itu karena malu dan tidak berani mengatakan peristiwa itu kepada orang tua mereka, sehingga mereka memilih untuk menggugurkan kandungannya. Pengguguran tersebut juga sempat ditolak oleh pacarnya Kak, ataupun ibu dari si bayi ini. Namun setelah dibujuk rayu oleh si pelaku yang cowok ini, si wanita juga terakhirnya menuruti kemauan dia, sehingga mereka berencana menggugurkan dengan memesan obat tersebut di online dan kemudian diminumkan. Setelah itu langsung bereaksi Kak. Oke, kira-kira Bang si wanita pacarnya ini
tinggal dengan orang tua kah kira-kira? Emang nggak nampak kayak mulai membesarnya perut atau mungkin mual atau apa? Mungkin emang nggak kelihatan ya bang ya? Tinggal sama orang tua atau nggak sih bang kira-kira? Dugaannya memang dugaan polisi karena masih pendalaman juga kak, dugaannya dia bersama pacarnya ini memang tinggal satu kos begitu kak di Jalan Sampali itu kak. Oke, berarti memang diizinkan tinggal satu kos gitu di daerah situ ya atau gimana bang? Ya mungkin saja diizinkan kak, karena kan mereka juga sudah berpacaran selama 2 tahun kak, sudah lamanya. Oh begitu. Jadi bang, polisi menetapkan tuntutan berapa tahun penjara bang untuk si pelaku bang? Ya untuk kedua pelaku polisi menerapkan pasal berlapis dengan ancaman itu di atas 5 tahun penjara atas perbuatannya itu kan. Oke, kalau boleh tahu bang, si laki-laki ini pekerjaan sehariannya apa ya? Ya untuk si laki-laki ini kak, dia merupakan orang langkat dan bekerja sebagai security kak di perusahaan swasta yang ada di Kota Medan kak. Oke. Kalau gitu itu aja sih informasi ya. Kalau gitu kita tunggu kabar selanjutnya nih dari Bang Alfiansyah. Terima kasih untuk laporannya Bang. Selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore kak. Nah itu dia tentang Aduh payah gugur. ya. Itu Gimana kan lah ya. aku Berani agak- buat berani bertanggung jawab dong. Iya benar, agak heran gitu nengok. Nggak heran sekarang. sih kalau zaman sekarang memang Oh deh. iya. Memang kebanyakan Mungkin kayak karena gitu. aku orang dulu kali. Karena efek sosial media mungkin atau apa, kebanyakan nonton sinetron juga mungkin jadi kayak gitu ya kan. Tapi itu udah cukup dewasa juga sih untuk berpikir seharusnya. Iya benar. Ya kan karena udah 17 tahun ke atas juga. Kan dia Sebenarnya juga udah usia bekerja. tidak menjamin sih deh. Kalau misalnya dari perundang-undangan 17 tahun itu laki-laki udah ini, kalau perempuan dia 16 tahun udah dikatakan dewasa. Cuman Tapi kok bisa ya satu kos yang belum menikah gitu nah itu ya? harus ditelusuri kenapa kos itu mengizinkan sepasang kekasih Yang belum- yang masing-masing ini bukan Suami istri. tapi kenapa bisa ini. Nah, itu kan berarti kan apa namanya ya? Berarti kan dia juga berkedok kos-kosan ini juga ya kan? Karena kan Iya. gak mungkin lah gitu ya kan. Gimana ya kan? Betul sekali. Entah pun perempuan ini entah yang di kampungnya itu orang tuanya kan. Kerja di sini bagus-bagus ya kan. Rupanya kayak gini. Rupanya kayak gini kan. Jadi kan untung gak meninggal dia deh. Iya karena itu cukup bahaya Iyalah. juga ya. Begitu Obat-obat di itu. ini kan Maka langsung. aku tanya tadi dari mana bahwasanya mereka itu beli obat itu, gitu. Taunya dari siapa? Pasti kan juga ada pasti di dalamnya itu kan. Nggak bahaya. tahu, yang nggak tahu oh beli di sini obatnya gitu kali kan. Berarti kan bahaya juga ya kan. Udah hap-hap kayak Atau gitu tiba-tiba ya kan. itu nanti bukan obat untuk itu, obatnya yang lain ya kan. Mungkin di ini kan. Berarti kan udah terencana, Iya. udah dibeli obatnya sejak lama ya kan, baru datang baru dikasihnya langsung ya kan. Dek mungkin baru mulus-mulus nggak tahan dia ya kan. Aduh. Ya berarti nanti si perempuan itu setelah sehat di penjara juga ya. Nah itu harus ditelusuri juga karena kan itu dalam keadaan sadar. Iya. Minumnya itu dalam keadaan sadar Iya. tanpa dalam terpaksa pastinya Benar. ya kan. Makanya dia mau minum itu. Itulah memang ya kan. Pokoknya kalian harus tanggung jawab lah kalian. Kalian di luar sana mungkin banyak pasangan yang nggak bisa punya momongan, nunggu-nunggu pemongan. Kalian dengan mudahnya kalian menghilangkan nyawa calon nyawa yang datang ke dunia ini segitu aja, padahal dia gara-gara ulah kalian sendiri ya kan. Benar. Aduh nggak ngerti lah aku, memang anak-anak dibilang bocah juga bukan, Udah dewasa. iya dibilang cabai juga bukan ya kan dek. Itulah memang usia itu ya kan, apalagi kalau di zaman-zaman sekarang bagus lurus-lurus saja lah kalian. Iya. Mikirin aja lah besok makan apa daripada harus memikirkan percintaan. Iya, merepet aja ibu nih. Kayak gitulah, memang ngeri lah pokoknya. Ini Kak ada berita kedua nih. Iya, ada si Arai deh bilang duo Jabir katanya. Aduh Jabir. Memang karena kita inilah makanya dipilihkan beritanya untuk kita ya kan, Iya, Dek, supaya betul. kita lantamin. Tapi hari ini aku agak nggak suka nengok beritanya karena tentang ya digugurkan kandungan gitu kan. Karena soalnya contohnya banyak orang yang mengharapkan sampai bertahun-tahun berobat kemana-mana hanya untuk
mendapatkan itu Turunan gitu ya kan. Bahkan ada yang sampai program bayi tabung. Iya, Kebayang bener, sampai bayar berapa? mahal. Mahal loh. Tapi ya semoga lah diberi jalan lurus, cepat tobat kalah kalian ya kan. Ya, mungkin udah nggak ada lagi pikirannya laki-laki Rasa sama nggak ada perempuan pikirannya ini, lagi. kan. Cuman daripada dilahirkan mereka ya kan, ternyata dibuang atau dibunuh, memang lebih bagus. Kalau menurut aku sih seperti ini. Dan dia belum lahir ke dunia kan. Ya tapi nggak kayak gitu juga. Tapi kan banyak Iya, juga tapi orang yang mau aku nampung. juga tidak mendukung orang ini. Cuman ya gitulah pokoknya Ya, tapi salah. kan kalau misalkan banyak juga sih yang mau nampung. Misalnya dia nggak mau, mungkin dikasih lah sama orang yang mau. Tapi orangnya masih muda loh deh. Kalau misalnya gitu-gitu pasti pikirannya udah dibuang. Kayak aku tengok di video tuh ada pernah dibuang di tong sampah yang sampai Bukan. disemutin bukan? bukan Jadi di apa? Subsiteng atau di Ya mana itu. Allah. Kayak mana lah bisa Meninggal ya? jangan pikiran meninggal lah deh kalau udah kayak gitu. Emang nggak ada pikirannya. Istega kali lah ya Allah. Aku langsung teringat anak di rumah kayak Anak di gini. rumah bukan pengen pulang ya. Dia habis langsung betul. pulang kita. Ya pulang aja lah kita ya. Belum. Berita kedua ketiga belum. Oke, Bu. ini ada berita kedua mengenai rekonstruksi kerangkeng maut Bupati Langkat eksekutor cambuk tahanan pakai selang. Wow, kerangkeng Ini lanjutan lagi, yang kemarin ya kerangkeng kan. Aduh, kelanjutan lagi. Kayaknya nggak siap-siap berita tentang ini ya. Kayaknya karena dia panjang deh, karena ibaratnya kayak Kayak sistem- sinetron lah ya. Sistem diktator atau Kak, Tuan Takur enggak, ini maksudku jadi kayak sinetron, jadi bersambung episodenya panjang nih. Dan ternyata ngalang-ngalai banyak. apa tuh tersambung Iya, tersanjung. tersambung pula. Karena banyak kali kayak ternyata kejahatan yang telah Dilakukan. tersembunyi ya Iya. kan, baru terungkapnya sekarang. Berarti kan memang luar biasa kali Tuan Takurnya Bupati Langkat ini Iya, sampai benar. dipekerjakannya rakyat ibaratnya gitu kan. Ibarat rakyat dicambuk, dia apa, disiksa, Nggak digaji, nggak digaji ya. dimakan dikasih kayak gitu. Waduh. Ya ampun. Memang sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga ya kan. Iya, padahal hanya karena kemarin ada yang OTT ya Kak ya. Cuman jadi terungkap lah ini. Ya gitulah ya kan. Ya, kita baca aja ya kan. Agak susah gini. Nah, Iya, gini ya. Ibu bacanya agak susah ya. Gini ya. Mbak, pegang aja kok nggak Bu, nggak apa-apa. Oh, pegang nggak usah lah. Oh, gitu. Nggak kuat nanti. Oh gitu. Tremor nanti kan langsung. Nah, jadi mengenai Polda Sumut menggelar rekonstruksi kasus kerangkeng maut milik Cana, sapaan akrab Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Jadi tersangka yang pertama kali disuruh mengulang adegan ini ialah Terang Sembiring. Jadi Terang nampak mengenakan baju tahanan berwarna merah saat melakukan rekonstruksi. Pada adegan ke-7 penyidik menyebut kalau Terang menyiksa tahanan menggunakan selang sepanjang 30 cm. Waduh. 30 cm berarti Iya. gitu. Iya, 30 baju sepanjang roll ya. Cemana kalau sekarang kita ganti di dalam tahanan kita gantian kita. Iya, kita yang cambuin. Iya, tapi kalau bisa cambuknya Tapi tuh yang ada gini ya tuh dek di ujung cambuk itu. Wow, yang untuk garuk-garuk badan. Iya, biar gitu dia kan. Biar masuk angin berarti dia ya. Kan luar biasa kali berarti memang orang ini kan. Iya, kayaknya jadi selang itu dicambuk ke punggung tahanan kurang lebih sebanyak 20 kali bayangkan ya. Jadi per orang 20 kali cambukan. Iya. Jadi nggak cuman itu, dalam rekonstruksi Terang pun disebut menyiksa tahanan dengan cara memukul, menendang hingga menyuruh tahanan berendam di kolam ikan tepat berada di depan kerangkeng. Ya Allah. Nggak manusiawi ya orang ini ya. Iya benar. Kayaknya Psikopat gimana ya? Nggak psikopat juga. Jadi apa? Kok aku takut dengar Pelan-pelan pembacanya. membunuh loh orang Iya, ini, betul. benar. Jadi Terang menganiaya salah satu tahanan dengan cara memukul, menendang, mencambuk. Itu tadi udah ya. Itu kata Panit 1 sub D3 kan Polda Sumut Ibtu Sianipar pada hari Rabu tadi. Jadi selanjutnya kalau disebut tersangka Terang Sembilan menyuruh para tahanan bekerja pabrik kelapa sawit milik Terbit. Iya. Oke, jadi mereka berarti pekerjanya si Terbit kan Iya, benar. ini ya. Jadi mereka masih bekerja mulai dari pukul 8 hingga pukul 15 WIB. Oh, kayak kerja PNS. 18 biasanya sampai jam 3 Jam pas 3. lah, jam 8 sampai iya, jam 5. enggak, jam 8 jam 3 untuk yang biasa buru-buru itu. Jam 3 lanjut ke jam 9 biasanya Oke. gitu. Cuman kalau misalnya 17 berarti lembur jatuhnya ya kan. Jadi mereka dijemput menggunakan mobil lalu dikembalikan ke kerangkeng setelah bekerja. Hello. Berarti dijemput kerja, mau pulang dijemput, diantar masuk kerangkeng. Iya. Ya ampun. Berarti istilahnya kayak berarti orang tahanan itu hanya dipekerjakan ya kayak gitu ya tanpa gaji ya. Kayak gini. Terus disiksa pula mungkin kalau karena membuat kesalahan. Jadi Mungkin namanya gitu tumbal kerangkeng jatuhnya, bukan tumbal proyek deh. ya? Iya. Tumbal kerangkeng.
Jadi kan pada adegan ke-9 dua tahanan kerangkeng bernama Satria dan Ridwan juga dipekerjakan membangun kerangkeng baru, membantu merenovasi rumah Cana. Siapa sih Cana? Rencana ya, salah ya, Iya, betul ya. Cana, tapi kan disebut tadi Cana. Berarti selain jadi Bapak pekerja Cana. di di kerangkeng, sekalian bangun rumah. Kayaknya nggak Iya. modal kali dia. Mungkin gitu. Multi talent pantas kali Kak, disuruh rumahnya semua orang. mewah kali ya. Iya, berarti Rupanya dengan berarti tanpa ibarat kayak upah. bangun-bangun candi atau apa gitu ya kan Iya. dipekerjakan. Berarti orang-orang. macam kerja rodi lah ya, kayak Iya. zaman-zaman dahulu Romusa. kala ya. Iya, ngerinya. Macam ini Kayak macam dijajah dapatin berarti kali ya. orang ini. Jadi keduanya disuruh membangun kereng dan membantu mengerjakan renovasi rumah. Kereng apa, katanya. Kak? Hah? Kurasa itu nggak yang makanan siput yang gini tuh. Oh, ketukeran. Oh iya, salah ya. Oh my god. Jadi sementara Kerangkeng mungkin teh. Oh, iya. Jadi sementara itu kuasa hukum tersangka Sangap Surbakti membantah jika klien tersebut menyiksa tahanan. Dia menolak jika terang disebut mencambuk tahanan. Penyiksaan yang dilakukan tidak pernah, itu adegan salah satunya yang ditolak katanya. Ternyata sampai habis kita bacanya. Iya. Jadi nanti si apa Kita langsung kami udah tahu ceritanya, kita langsung gitu reporternya. Iya. Memang Oh, iya, ada videonya tapi nih. siapa reporternya ini ya? Bang Freddy. Bang Freddy ya. Ngeri kali loh, Dek. Selalu Bang Freddy kalau yang masalah-masalah ini. Iya. Ya udah, Ini kita lihat lanjut videonya videonya. dulu ya. Tapi untuk rekonstruksi kita belum masuk ke sana. Habis istirahat ini kita akan masuk ke sana. Ada beberapa, sampai saat ini sudah ada reka adegan 24. Dari 24 ini sebagian itu tidak ada di BAP dan ditolak. Lalu sebagiannya lagi dia katakan lupa karena memang peristiwa sudah lama. Nah, ada hal-hal yang tidak ada di BAP tidak pernah dipertanyakan, tapi coba direka ulang di sini dan itu dia tolak tidak pernah ada. Jadi sampai saat ini belum masuk kepada persoalan bedul yang meninggal di tahun 2019. Ini hari ada berapa yang dihadirkan? 88 ya dihadirkan. Apakah waktunya cukup? Kita lihat nanti. Tapi ini baru satu tersangka yang TPPU rekanya baru masuk ke reka ke-24 yang diperkirakan di sini sampai 33 reka adegan nantinya. Termasuk tersangka Dewa Pranginang ini juga dihadirkan hari ini. Oh iya, semuanya ada. Untuk terang 33, baru berjalan 24. Masih sisa 9 adegan lagi. Itu seluruhnya Pak? Kita nggak tahu, saya belum dapat semuanya. Ini kan masih per tersangka. ya. Ya. Pak, bisa jelaskan poin apa yang ditolak? Nah, itu dia Kak tentang kerangkeng tadi Kak. Yang si kerangkengnya terbit rencana perangin angin. Kita langsung aja ke wartawannya Bang Freddy. Halo, selamat sore Bang Freddy. Bang, kameranya tolong diaktifkan Bang Freddy. Ya, halo. Halo, enak Halo. lah yang baru pulang liburan ini. Ini berarti udah fit Iya, dengan udah fit, dengan berita yang tercetar dan udah membahana nih, Bang vitamin C. Freddy. Udah vitamin C. Kok aku lupa merek? Apa? Kan vitamin C ya? Laut loh, kampung dasar. Halo Bang Freddy, selamat sore Bang, mengenai selamat pemberitaan sore. rekonstruksi yang Kak Tari, hari ini ya Bang, yang rekonstruksi yang iya masih berlangsung ini sampai Oke, saat kira-kira ini. gimana Bang mengenai update-nya ini Bang? Ada yang mengatakan kalau misalnya si eksekutor cambuk tahanan ini lupa atau gimana ya Bang ya katanya Iya, tadi? katanya lupa Bang kalau dia tuh pernah nyambuk. Iya. Bener nggak sih Bang? Iya, jadi dia itu membantah, bukan membantah sebenarnya, dia itu mengatakan bahwa lupa kalau dia pernah mencambuk karena kejadian itu diperkirakan
tahun 2018 lalu. Jadi dia mengatakan itu lupa begitu. Padahal di dalam rekonstruksi atau reka adegan ini tadi, itu si terang semiring itu selalu ada di dalam setiap adegan begitu. Oke bang. Jadi hampir setiap adegan dan setiap ada beberapa korban juga dia disebut menyiksa menggunakan selang dan memukul dan sebagainya begitu Pak. Oke, terang semiring ini sendiri melakukan kayak penyiksaannya itu, pemukulan eksekutornya itu, kira-kira pasti kan atas dasar dari si Bupati Langkatnya ini kan bang, cambuk Enggak, katanya. jadi Gimana tuh bang? Jadi dia itu dugaannya memang inisiatif sendiri ya. Dia melakukan penyiksaan karena dia itu ditugaskan itu sebagai orang kepercayaan dari bupati sendiri. Jadi dia itu bisa dikatakan bahwa dia itu kepala lapas di kerangkeng tersebut. Jadi setiap orang yang masuk itu melalui dia dulu nanti akan disetujui lalu dimasukkan. Nah di situ juga dia juga melakukan penyiksaan hingga akhirnya tahanan itu tewas. Dan saat ini rekonstruksi juga masih berlangsung. Terbaru itu rekonstruksi korban bernama Abdul Sidik, itu yang terjadi tahun 2019 lalu sekitar 14 Februari, dan Abdul Sidik itu meninggal 8 hari setelah dimasukkan ke kerangkeng. Nah selama 8 hari itu tadi dalam rekonstruksi dijelaskan dia mengalami penyiksaan begitu yang dilakukan juga oleh Terang dan 2 tersangka lainnya. Jadi bentuk-bentuk penyiksaannya itu adalah dicambuk, lalu ditenang hingga disuruh sikap tobat, yaitu kepalanya ditunduk ke lantai dan posisinya itu setengah berdiri ya, tangan di belakang, itu dalam keadaan sakit hingga akhirnya 8 hari setelah di kerangkeng itu akhirnya Abdul Sidik itu meninggal dunia. Oke, begitu. Selain bang mereka diperkerjakan untuk membangun rumah katanya, ada merenovasi rumahnya terbit rencana ini bang. Terus mereka membangun kerangkeng baru ya bang. Selain itu apa lagi sih bang yang dipekerjakan sama mereka bang? Ya jadi memang sejak awal-awal kerangkeng itu berada di area rumah bupati hingga akhirnya pembangunan itu ada lagi buat kerangkeng itu di belakang ya. Nah mereka itu dipekerjakan di situ juga untuk kerangkengnya sendiri, dan kemudian dipekerjakan di kebun sawit dan juga pabrik sawit. Jadi di kebun itu mereka itu mengambil buah sawit ya, begitu. Yang diduga itu tanpa upah. Oke Bang Freddy, kira-kira Bang ketika tadi ada Abang bilang meninggal salah satu korbannya yang setelah dianiaya gitu, nah kira-kira apa tanggapan keluarga korban Bang? Begitu pulang anaknya tuh gak bernyawa gitu, lihat dari mungkin sekujur tubuhnya mungkin ada banyak luka-luka, lebam atau apa. Apakah setelah di-up-nya berita ini Bang sama kita, agak ada suara-suara yang terbuka mungkin dari daerah-daerah situ Bang? Ya jadi keluarga itu meminta agar para tersangka ini, para pelaku ini itu dihukum berat, karena memang mereka tuh maksud hati meletakkan keluarganya itu ke dalam kerangkeng itu agar sembuh, karena memang lagi pula memang ini mereka itu ya harapannya supaya keluarga itu sembuh dari narkoba dan kejahatan begitu. Nah untuk korban Abdul Sidik sendiri tadi disebutkan bahwa sebelum dimasukkan ke kerangkeng dia itu sempat ditahan di kantor polisi terdekat, namun ada perdamaian antara dia pelaku pencurian dan korban yang dicurinya, sehingga keluarga memutuskan agar Abdul Sidik itu ditaruh ke kerangkeng itu agar bisa berubah gitu, jadi tidak di penjara. Namun demikian 8 hari setelah ditahan di kerangkeng dia meninggal dengan dugaan disiksa setiap hari begitu. Oh begitu. Udah ada berapa keluarga bang yang melaporkan kalau ini keluarganya di kerangkeng itu bang ke kantor polisi bang? Sejauh ini laporan itu baru 3, sementara untuk korban yang luka-luka itu sejauh ini belum ada melapor, karena memang banyak ya. Untuk korban luka-luka itu banyak, dan sebagian mereka itu bebas itu karena melarikan diri begitu.
Oke Bang Freddy, kira-kira untuk alat buktinya sendiri Bang, ini dikatakan bahwa ia menggunakan selang sepanjang 30 cm. Nah itu Bang, selain dari selang, kira-kira ada alat bukti lain yang ditemukan nggak Bang, yang diangkat ketika rekonstruksi ini kembali diulang Bang? Ya sejauh ini baru selang itu aja yang menjadi yang tadi ditunjukkan sebagai alat bukti. Namun kemarin itu ada memang beberapa alat bukti lainnya, namun yang sebut-sebut itu. Namun sejauh ini yang sering digunakan adalah selang sepanjang 30 cm itu untuk mencambuk punggung daripada tahanan begitu Kak. Oke, ada berapa total eksekutor yang di lapangan Bang? Sejauh ini tersangka itu ada 8, namun dari tadi itu yang terus berperan adalah Terang Sembiring, karena dia merupakan kepala lapas ya, atau yang diberi tanggung jawab penuh oleh Bupati untuk mengelola itu, sehingga dia selalu berperan di dalam setiap ada korban begitu. Oke, berarti Terang Sembiring ketika tadi rekonstruksi ulang itu terjadi Bang, apakah yang lainnya sisanya 7 itu ikut membantai satu orang, atau itu hanya dilakukan si Terang Sembiring sampai si korban ini lemas, meninggal, atau gimana Bang? Jadi ada beberapa tersangka lain yang turut serta menyiksa para tahanan hingga akhirnya luka-luka dan lemas hingga akhirnya juga meninggal dunia begitu Kak. Jadi bukan sendiri. Kalau totalnya ada berapa sih Bang yang meninggal jadinya Bang? Kalau tahu? Sejauh ini tuh yang meninggal itu dilaporkan ada 4 orang tahanan, namun yang baru dibongkar kuburannya itu 3, karena 1 lagi itu warganya menolak untuk dibongkar kuburannya. Oke. Begitu Kak, jadi ada 4 begitu. Oke Bang Freddy, kira-kira Bang satu lagi pertanyaan Bang, eksekutor itu direkrut, apakah memang itu memang pilihannya si Bupati Langkatnya itu sendiri, atau memang itu mungkin masyarakat yang mungkin takut untuk lari dari si Bupati Langkat ini atau direkrut jadi si eksekutor ini Bang? Jadi itu kalau untuk Terang itu adalah orang kepercayaan terbit, sementara tersangka lainnya itu ada sebagian yang sebenarnya itu bebas caring, itu artinya dia orang yang pernah ditahan di situ, namun dalam waktu tertentu dinyatakan telah sembuh dari penyakitnya, misalkan kecanduan narkoba dan kejahatan lainnya, dia dinyatakan sembuh, lalu dia diberi kekuasaan ya, bahasanya diberi kekuasaan juga sebagai senior atau mantan di situ, sehingga dia lebih berkuasa dan melakukan tindakan kekerasan begitu Pak. Oh Oke, begitu. Bang. Jadi kayak seperti ada balas dendam gitu ya Bang ya jadinya ya. Oh oke, baiklah. Oke lah, yaudah itu aja sih paling pertanyaan. Terima kasih Bang Terima kasih, Freddy Bang untuk Freddy. informasi ya Bang. Terima Kita kasih. tunggu laporan selanjutnya. Selamat sore. Ih, ngeri kali kayaknya ya. Aduh, nggak ngerti. Iya, berarti Berarti mungkin udah paten kali deh. mungkin Kak yang eksekutor itu dia seperti ada dendam ya kan. Aku kan dulu pernah dibuat seperti ini. Jadi aku akan membuat seperti ini juga sama kalian. Gitu kurasa ya. Atau mungkin karena supaya takut juga mungkin kan gantian dia dimasukin lagi, jadi dia. Iya, benar. Tapi tetap macam ini ya, hewan, betul nggak sih? Jatuhnya di kayak gituin. Iya, benar. Dan baru terungkap itu sekarang gitu. Cukup lama ya Kak. Berarti kan terlalu udah lama. ditahan-tahan keluarga itu dari tahun berapa Iya, itu kan? dan baru sekarang baru terupnya. terungkapnya semuanya. Waduh. Aku pikir dia hanya langsung si bupati ini yang memukul di sana, ternyata ada eksekutor juga ya. Iyalah, nggak mungkin si bupati itu turun tangan, masih nggak ada kerjaan dia ya kan. Ya mungkin juga kan. Tapi kan di balik kayaknya wibawanya ya kan, ternyata di balik itu kekejaman itu ada deh. Benar. Modusnya untuk narkoba, untuk apa ya kan. Tapi nggak gitu juga ya kan. Rupanya di kerangkeng dijadikan sapi perahan rupanya. Betul, bukan hanya sapi perah. Sapi pukulan mungkin ya. Kerbau perahan juga Ngeri lah deh. jadi. Ya ampun, kita lanjut aja lah Kak langsung ke berita ketiga ya. Tentang apa nih Kak? Kita tentang apa nih, Dek? Tentang artis-artis lah Iya, tentang pokoknya. artis. Kita tahu dulu videonya kalau Iya, gitu. kita Biar nonton baru kita videonya bahas ya. dulu ya baru kita bahas. Oke.
Nah itu deh tadi beritanya mengenai si Rizky Aditya nih. Wih akhirnya ya kan sudah ditetapkan Jadi ternyata dia ayah biologis. ayah ya. biologisnya. Jadi kasus gugatan pengakuan anak yang diajukan Weni Aryani terhadap artis Rizky Aditya memasuki babak baru. Kita agak-agak kayak frontal gitu kayak apa gitu ya kan. Oke. Jadi Pengadilan Tinggi Banten menyatakan Rizky Aditya sebagai ayah biologis dari anak Weni Aryani, Naira Kaimita Sasmita alias Kekei. Oke, aku pikir tadi KKI kan? Bukan, yang itu bukan anak Rizky Aditya. Kok KKI kok jadi cantik gitu ya kan? Jadi hal itu merupakan bagian dari isi putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara gugatan banding yang diajukan Weni Aryani. Benar. Jadi putusan Pengadilan Tinggi Banten ini deh yang mengabulkan banding Weni Aryani itu dibenarkan oleh kuasa hukum Weni Aryani, Ferry Aswan. Padahal kan pernah kemarin katanya bukan diakui, cuman dia diam ya, bungkam terus ya Rizky Aditya. Betul, memang udah kemarin kan banyak yang nggak mungkin lah dia kayak gitu, ya mungkin lah kayak gitu ya kan. Cuman ya fakta menunjukkan ya kan. Tes kalau DNA ya? Tes DNA. Lagian juga mirip kali loh anaknya. Oh iya mirip ya. Kan tadi kan? Iya. Mirip kali ya kan. Cuma versi rambut aja mungkin Coba beda. tunjuk sama apa netizen deh. Nggak bisa nampak loh deh. Nampak nggak netizen? Kagak loh Bambang. Nampak kan dah. Nah Oke, jadi udah sudah putus katanya. Alhamdulillah Bu Weni bersyukur atas putusan ini kata si Ferry Aswan. Nah jadi Pengadilan Tinggi Banten menyatakan Kekei adalah anak biologis Rizky dan selama Rizky tidak dapat membuktikan bahwa Kekei bukan anak biologisnya. Wow. Jadi amar putusannya Pengadilan Tinggi Banten menyatakan seorang anak perempuan bernama Naira Kaimita Tarekat lahir di Jakarta tanggal 3 Maret 2013 berdasarkan kutipan akte kelahiran dari suku dinas kependudukan dan catatan sipil Jaksel. Berarti 2013 Udah lahir. dia menikah di tahun berapa dek? Tahun 2019. Baru-baru aja ya? Ya nggak salah ya 2019 ya. Nih, berarti udah berapa tahun berlalu Iya. baru dia menikah. Tapi kenapa baru sekarang diungkap sama perempuan ini kan? Mungkin dulu sempat malah mungkin ya kan. Jadi ditahan mungkin. Jadi jangan diungkap dulu. Rupanya dia menikah berlalu gitu dan terakhir menikah. Nah, mungkin sekarang ya namanya kita juga anak kecil juga butuh tahu siapa bapaknya ya kan. Apalagi dia mulai masuk sekolah, dia juga butuh kekuatan hukum itu juga ya kan. Bener. Nanti kalau misalnya Terus dia mau nikah juga harus ada iya bapaknya kan. Ingat loh apa yang kita tabur itu loh yang kita tuai. Begitulah ya kan. Apalagi anaknya cantik loh. Iya, ntar lagi jadi artis kok anaknya. Iya. Nah, jadi putus dalam sebuah unggahan di media sosial Citra Kirana memamerkan kebersamaan dirinya dengan sang suami. Terlihat Rizky Aditya memeluk dan mencium dan merayu sang istri. Video tersebut. Apakah itu suatu tanda? Tanda Apakah apa ibu? Tanda kebanggaan. Tanda kebanggaan apa? Ih, nyinyir banget sih mulut ibu. Oke. Mungkin kan maksudnya Jadi, si Citra Kirana ini mereka baik-baik aja. Mereka baik-baik aja. Itu udahlah, mungkin itu masa lalu gitu kali ya. Betul. Padahal dulu dia sama si siapa dia? Iya mantannya itu kan. Mantannya Aku itu. suka kalau mereka berdua. Alim ya, ganteng Iya. gitu ya. Ganteng Adem liatnya. Arab gitu kan. Arab kan, memang Arab ya. Iya, bukan arah maklum kan? Enggak, ini Arab betulan. Arab asli ya. Ganteng, adem gitu hati liatnya ya. Apalagi kalau lihat kakaknya Arab itu cantik kali. Iya, gitu cantik ya kali. kan. Si Nabila kan? Iya, Kak. Kok disebut? Kenapa? Enggak apa-apa. Oh iya, enggak Kan apa-apa. netizen juga tahu. Oh iya, masa benar lalunya. juga. Nengoknya mukanya cantik gitu ya. Padahal kan? cocok dulu orangnya. Terus keluarga mereka jauh dari gosip. Iya kan. Tapi ya begitulah mungkin jalan hidupnya ya kan. Ya kalau kami sih kemarin cocoknya Citra Kirana sama si Arab itu ya kan. Cocoknya sama yang itu sih. Iya. Cuman ya udahlah ya kan, udah berlalu ya kan. Semoga si siapa nih kakak ini, siapa namanya? Si Weni ini mendapatkan hidup yang lebih baik lah ya kan. Setelah mendapatkan keputusan sampai anaknya bilang, kalau nggak salah di unggahannya itu dia bilang Papa mana gitu. bukan. Jadi apa? Sampai peluk si Weni ini sampai bilang I love you. Berarti kan dia udah lega kali. Anaknya itu saking Berarti anak-anaknya udah mulai berpikir gitu ya, udah iya, mulai udah pasti mengerti. berpikir lah 2013 berarti umurnya berapa? Udah 6 tahun. 10 tahun. Oh, 9 atau 10 tahun. Kau tengok tangan kamu beda gini-gini Iya, ya. iya. Mungkin sekitar umur segitulah. Ya jelas lah dia pasti berpikir kayak gitu. Iya, udah kawan-kawannya mengerti. berkumpul sama orang tua. Apalagi sekarang kecanggihannya teknologi, Lagi bukan sosial mirip media. kali loh, Dek.
Nggak bisa dipungkirin itu. Oh iya. Mau dibilang anak nggak anak, tapi kalau mukanya kayak gitu udah Mirip juga terakhir ya. dibetulkan dengan tes DNA ya kan. Benar. Begitulah. Tes DNA itu berarti kapan sih dilakukan tes DNA ini? Makanya kenapa baru sekarang juga terungkapnya? Kenapa nggak dari dulu dari tahun 2013? Mungkin dulu itu dia maksudnya. menolak gitu, nggak ini. Tapi kan gara-gara mulai media ini menggencar dia, mungkin terakhir dilakukan sama kayak si siapa itu loh. Jadi Si kayak, DS itu loh. jadi kayak mana lah ibu ini ya, hamil sendiri. Iyalah. Terus melahirkan sendiri. Tapi setidaknya dia merawat berani anak daripada sendiri. si bocah-bocah yang tadi tuh deh. Iya benar. Di apa minum obat dia dibunuhnya anaknya ya kan, digugurkan dengan cara kayak gitu, itu lebih nggak manusiawi. Betul. Dan dia lebih bertanggung jawab, dia berani ya kan. Itulah bedanya umur dan faktor ekonomi juga mungkin mempengaruhi semuanya ya kan. Ya udahlah, itu aja lah. Iya, Tribuners, berita dari kami ya kan. Iya, Kalau benar. kalian mau berita, Suara kami udah serak kali soalnya iya, Tribuners. kalau Jadi- baru gajian ya kan. Iya. Lesu karena bonusnya nggak masuk bulan ini. Bulan ini ya kan. Iya. Heeh. Bulan depan. Iya, bulan sesuai tiap bulan masuk bonus Betul, gitu. betul. Jadi kami semangat gitu. Jadi itulah berita kami. Pokoknya kalau kalian mau berita-berita terupdate-nya, langsung aja kalian lihat Di sosial media, tribunmedan.com. pantengin aja terus. Iya, Tribun Medan Daily, tribunmedan.com, TikToknya juga ada. TikTok, Snack YouTube. video juga ada. Kalian bisa lihat langsung dari Facebook lengkap loh di Tribun Langsung Medan aja kalian ini. bisa lihat dari situ untuk berita-berita terupdate-nya. Jangan lupa pokoknya kalian share juga untuk teman-teman kalian bahwa berita Tribun Medan itu berita terupdate dan nomor 1 pastinya. Betul. Nah, itu aja lah. Mau disampaikan lagi, mau disampaikan ini? Nggak ada. Itu aja ya kan. Jadi saya Lani Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pokoknya jaga kesehatan. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.